Angin seribu salju mengalir di atas selimut, menggigit bibir Cherry dengan ringan, lalu mengangguk ringan. Lalu, seolah mengungkapkan tekad, mengangguk berat. Meskipun kepergian Qin Mansion dan Human Rache yang tiba-tiba membuat angin dan salju terasa tak terduga dan enggan, dia tidak melupakan sumpah di dalam hatinya, harus tumbuh lebih cepat, dan menemani suami menghadapi angin dan hujan itu. Keesokan paginya, dua sosok memasuki negeri kejahatan. Sebelum berangkat, Qin Yichen memberitahu Seng Tianfu bahwa hari-hari ini harus dipersiapkan dengan baik, dan segera semua pihak akan berkunjung. Identitas pengunjung membuat kerumunan Human Rache penasaran, namun karena itu adalah perintah dari pemilik rumah, lakukan saja. Ketika angin dan salju melihat 1000 peti mati, ketakutan di hatinya membuat wajahnya yang cantik tidak berdarah, dan pada saat ini, telapak tangan yang murah hati dan hangat diam-diam memegang tangan gioknya, dan kehangatan juga dari telapak tangan mengalir masuk. Melihat ke lubang hitam, angin 1000 salju menggigit bibirnya, ekspresinya dipenuhi ketegangan dan harapan, dan akhirnya, dua sosok bergabung ke dalam lubang hitam. Klan Phoenix, siluet merah keemasan melintas, Feng Tian berlawanan dengan Qin Yichen 4. Yang akan datang, Qin Yichen tertawa. Feng Tian senior, ini adalah angin dalam 1000 salju. 1000 salju, cepat panggil senior. Angin 1000 salju sedikit tertahan, tetapi gerakan mengangkat tangannya cukup murah hati. Hari ini, dia bukan lagi gadis yang bodoh, tetapi harus mengambil nyonya patriark di tengah langit. Senior, Feng Tian mengangguk ringan, lalu memandangi angin 1000 salju. Setelah beberapa saat, keheranan muncul di matanya. Saya pikir garis keturunan dari semua ras yang sama hari ini sangat lemah. Tidak menyangka, garis keturunan istri Anda, meskipun masih lemah, tetapi tidak rumit. Qin Yichen mendengar ini, sudut mulutnya sedikit terangkat, dan penglihatan Feng Tian benar-benar dipercaya. Tapi angin 1000 salju sepertinya tersanjung dan berbisik pelan. Ya, suami membawa harta karun tertinggi yang memelihara bloodline ke junior setiap saat. Angin 1000 salju mengatakan yang sebenarnya. Tetapi Qin Yichen memegang tangan gioknya, pompa cahaya lembut. 1000 salju dapat mencapai pencapaian seperti itu hari ini, tidak hanya berkat harta seperti batu darah Phoenix. Secara keseluruhan, dua orang yang berjalan menuju angin dan ombak bisa dikatakan paling akrab satu sama lain. Namun, setelah Feng Tian berkumpul di lampu pompa, alis pedang sedikit terangkat. Mengapa dia tidak melihat mereka selama beberapa hari? Hong Lian tampaknya telah melalui pertempuran besar. Bahkan nafas Yichen agak ceroboh. Kelainan ini tidak dapat dilihat oleh ras manusia, yang tidak berarti bahwa mereka dapat menyembunyikan persepsi Feng Tian. Bahkan ketika Feng Tian merasakan momok yang samar-samar ganas, ekspresinya tidak bisa tidak tampak bermartabat, tetapi di hadapan angin dan salju, itu tidak mengungkapkan itu saja. Ikuti aku ke kuil dulu, di istana, menahan darah pohon sikamor di dalam cangkir, angin bertiup 1000 dan salju mengendus, tetapi saya merasa sangat nyaman, seolah-olah darah mendidih. Feng Tian tersenyum ringan, di masa depan, kamu akan bersamaku. Selama saya mau, itu harus menjadi pengalaman yang tidak memihak. Qin Yichen mendengar ini, dengan sungguh-sungguh memberi hormat. Terima kasih banyak, rahmat misionaris Patriark Feng Tian. Angin 1000 salju juga dengan cepat meletakkan cangkir teh, menarik suami, dan memberi hormat kepada guru bersama-sama. Senior menyala, 1000 salju tidak akan mengecewakan ajaran senior, atau kesulitan suami. Qin Yichen tertawa, dua klan juga berakar dalam. Feng Tian tidak terlalu peduli dengan kesopanan. Dan setelah obrolan singkat, dia berkata, Konfusian Lao, ambil 1000 salju untuk berjalan di sekitar klan. Saat berbicara, Feng Ru muncul, dan Feng 1000 Sue mengikutinya keluar dari aula besar dengan tampang tampan. Setelah melihat kedua sosok itu berjalan pergi, senyuman di wajah Qin Yichen dan Feng Tian berangsur-angsur menyatu. Di depan mata, ekspresi serius Qin Yichen, perjalanan ke klan Phoenix ini, saya memiliki banyak pertanyaan untuk meminta saran, memikirkannya, atau melanjutkan, senior. 1000 garis darah Sue-Sue, benar-benar dapat memasuki mata hukum Anda apa? Alam apa yang dapat Anda tumbuhkan ketika Anda berkultivasi bersama Anda? Feng Tian mendengar ini, tetapi berkata dengan ringan, kamu tidak perlu sombong tentang bloodline. Mengenai seberapa jauh dia bisa tumbuh, pertanyaan ini ada pada Anda. Bagaimana Anda akan menjawabnya? Qin Yichen terkejut. Ya, pada awalnya, ketika dia diam di bloodline, dia dikejar oleh Ordo Suci dari 10.000 benua etnis, tetapi dia tidak berpikir demikian. Di luar benua 10.000 keluarga, saya pikir langit yang saya lihat adalah batasnya. Jika seseorang bertanya kepadanya, Qin Yichen tidak akan memikirkannya sendiri. Suatu hari, dia bisa menjadi naga sejati dan menyegel dewa iblis. Angin 1000 salju, tentu saja sama. Bahkan berbicara tentang itu, membuka jalan oleh Qin Yichen, pertumbuhan angin dan salju pasti lebih halus dari sebelumnya. Setelah insiden itu selesai, Qin Yichen sedikit mengangguk, tetapi giliran Feng Tian untuk bertanya, apa yang kamu alami hari ini? Qin Yichen belum berbicara, tetapi melihat bayangan indah melayang keluar.
itu adalah Hong Lian. Dengan gelombang Hong Lian, patung berwarna darah muncul di depan Feng Heavenly. Ini, Feng Tian mau tidak mau merasakan keganasan dari patung Scarlet, sementara Hong Lian berada di sela-sela, Blood Demon Rache, Roga. Dewa Iblis, Hong Lian menundukkan kepalanya. Untungnya, saya baru bangun dan kekuatan saya tidak kuat. Kalau tidak, saya khawatir itu akan menyebabkan malapetaka. Lagi pula, Hong Lian melihat ke arah Qin Yichen lagi. Nak, ketika kamu memulihkan status puncak, ingatlah untuk menambahkan lapisan segel pada orang ini dengan darah naga. Apakah kamu tahu bagaimana melakukannya? Qin Yichen menundukkan kepalanya. Ini dicatat dalam warisan Hao Wu Senior. Namun, Feng Tian saat ini, menatap patung berdarah itu, wajahnya berubah sejenak, dan perlahan berkata, pertempuran itu sangat berbahaya. Qin Yichen tidak dapat menyangkal. Tidak hanya berbahaya, itu juga membuatku memahami kekuatan musuh. Dia pernah melihat keberadaan yang mengerikan di antara warisan banyak leluhur. Tapi bagaimanapun juga, itu hanya kenangan. Setelah melawan Roga, hal itu membuatnya menyadari keganasan musuh. Terlepas dari ini, Qin Yichen menyadari, senior, aku ingin anggota klanku menjadi lebih kuat bersamaku. Qin Yichen sangat jelas bahwa ini bukan pertarungannya sendiri, tetapi pemenang antar ras adalah raja, yang kalah adalah penjahatnya. Dalam menghadapi bencana mimpi buruk itu, hanya ketika seluruh keluarga berjuang naik turun barulah mungkin untuk mendapatkan sinar fajar. Faktanya, Qin Yichen menyadari masalah ini sejak lama, tetapi sekali, ras manusia bersatu secara internal, tetapi masalah eksternal terus berlanjut. Untungnya, Qin Yichen sekarang merasa seperti bagian belakang klan dan Dewa Sekte Abadi Xiao telah pergi. Dia percaya bahwa ini adalah kesempatan bagus untuk membuat anggota klan lebih kuat. Namun, Qin Yichen tidak dapat berbuat apa-apa, bahkan sedikit bingung. Dia mengatakan dengan ejekan bahwa sebagai seorang patriark, dia sangat enggan bahkan menjadi inkarnasi naga sejati, dan dengan demikian hampir kehilangan nyawanya. Masalah paling realistis yang diinginkan anggota klan untuk menjadi lebih kuat adalah kebangkitan Bloodline. Ketika berbicara tentang Bloodline, Qin Yichen sakit kepala. Sekarang, di mana saya bisa mendapatkan kristal naga, dan di mana saya bisa mendapatkan warisan untuk anggota klan? Tiba-tiba, Qin Yichen sepertinya memikirkan sesuatu, dan tiba-tiba mendongak. Ya, senior, dapatkah esensi darahku membangkitkan Bloodline klan? Dalam pandangan Qin Yichen, dia bisa diwariskan untuk anggota klan seperti senior Hao Yao. Namun, Feng Tian memiliki beberapa titik keengganan untuk memukulnya, menggosok dahinya, dan harus dengan halus mengatakan, dengan status tertutup debu garis keturunan klan Anda saat ini sedikit peningkatan, tapi hanya itu,